sejujurnya rasanya sepertinya jauh sekali dari yang Ustaz sampaikan tadi. Saya kurang belum mengerti. Jangan kenapa bahasa Arab juga tidak fasih. Ilmu kita jauh. Gimana Ustaz? Nggak kepikir punya posisi seperti sekarang ini. Tapi kalau kriteria ulama seperti tadi, jadi tertekan sekali. Alhamdulillah, Allah memberikan jalan di dalam Al-Quran dengan membagikan kualifikasi ulama kepada dasar-dasar yang pokok yang dimiliki, lalu cabang-cabang di pengetahuan. Alhamdulillah, ulama itu banyak. Yang gak hafal Quran ada ulama dah hafal Quran. Yang dah bisa bahasa Arab banyak. Karena itu dasar dari ulama disebutkan di Quran pertama keikhlasan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya Allah membuka peluang pada setiap orang untuk jadi ulama sepanjang dia mau ikhlas. Kedua, tafaqquh fid din, Quran surah ke-9 ayat 122. Dia mau belajar. Gak harus menguasai semua ilmu. Tidak. Apa yang kita ingin ajarkan itu yang kita dalami. Sepengetahuan kami demikian. Saya pernah dinasehati profesor kami saat di Libya. Semoga Allah muliakan beliau. Nah, kata beliau, kalau engkau belajar satu ilmu dan engkau dalami, titiknya begini. Tapi kalau engkau ingin kuasai semuanya, maka beliau membuat lingkaran. Engkau tidak akan mendapatkan apapun. Kosong. Itulah hikmahnya Allah jadikan bahkan para imam mazhab ada 4. Karena ternyata setiap 4 itu melengkapi satu dengan yang lainnya. Kenapa Luqman disebut dengan Al-Hakim? Karena ilmunya memang ilmu hikmah. Gak ada yang lainnya. Luqman bukan ahli fiqih, Luqman bukan ahli tafsir, tapi belajar hikmah dipraktekkan. Saking dihormatinya, diapresiasi oleh Allah, diabadikan namanya dalam Al-Quran surah ke-31, surah Luqman. Imran bukan ulama, Imran orang soleh, tapi menyiapkan anaknya Maryam dekat dengan Allah. Fokus ibadah, satu passion. Diberuntungnya turun ayat kata Allah, wa makanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidak semua orang mesti berperang, semua berjihad. Ada pahala besar yang akan aku turunkan. Ya, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Hendaklah ada sebagian orang yang ingin bertafaqquh fid din. Ad-din itu Islam. Quran surah ketiga ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Islam pun dibagi lagi di hadis Muslim. Ya, pertama, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Orang Islam itu bersyahadat, syahadat ada ilmunya. Quran surah ke-47 ayat 19. Fa'lam, mesti punya ilmu annahu la ilaha illallah, untuk bisa menguatkan tauhid kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ilmunya disebut dengan ilmu tauhid. Ada ulama yang fokus di tauhid saja. Oh, bisa ambil itu, dalami. Ada yang mengajarkan tauhid aja, tauhid sampai kuliah. Ada yang dulu tuh nggak ada kampus, nggak ada apa-apa, ada yang fokus ke situ aja ngajarnya tauhid. Yang dibahas gak banyak-banyak. Kata Abdurrahman As-Sulami, ini hadis yang sangat populer di Al-Bukhari, nomor hadis 4719. Al-Bukhari menerima dari Hajjaj bin Minhal, Hajjaj bin Minhal menerima dari Syu'bah, Syu'bah menerima dari Alqamah bin Marthad, Alqamah bin Marthad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah, Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami, Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Kalau anda ingin jadi orang baik, kata Nabi, belajar Quran dan amalkan. Tapi kata Abu Abdurrahman As-Sulami, lihat komentarnya, akhadtul Qur'ana an qaumin, saya belajar Quran dari kalangan sahabat yang banyak, dan saya tidak dapati mereka itu kebanyakan semua hafal Quran. Sahabat kebanyakan mereka, kata Abu Abdurrahman As-Sulami, ngapalin 5 ayat diamalkan, ngapalin 10 ayat diamalkan, dan gak semuanya jadi ulama. Mengamalkan apa yang ia pelajari sesuai passionnya. Ada ulama di bidang tijarah, bisnis, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf.
Ada yang di bidang hukum, ya. Abdullah bin Abbas di tafsir, Abdullah bin Umar di fiqih. Fokusnya, passionnya. Kemudian nanti ada fikih sholat. Waktu qimah sholat, ahli di bidang fikih. Ada tauhid, ada fikih, ada usul fikih. Alhamdulillah, Allah karuniakan di tauhidnya. Bukankah Nabi pertama buka pesantren tauhid? Darut tauhid. Ya kan? Di Mekah itu kan darut tauhid. Allah Alhamdulillah punya 400 meter di awalnya. Nabi mungkin 40 kali 40 nggak nyampe. Dan itu wakaf. Makanya fitrah dakwah itu awalnya pasti itu wakaf. Kontrak dulu. Nabi kan dulu wakaf. Dipakai dulu tuh punyanya Arqam bin Abi Arqam, Baitul Arqam, Darul Arqam. Anak muda 17 tahun mewakafkan rumahnya untuk taklim Nabi. Peserta cuma 40 orang. Dikenal as-sadiqun al-awwalun. Yang diajarkan tauhid aja. Kalau Nabi tauhid. Tapi alumni Darul Arqam menyebar ke muka bumi, semua sukses dan berhasil membawa risalah Islam. 40 orang. Hebatnya di situ. Kalau ikhlas, dekatkan oleh Allah. Datang Abu Bakar, bagian donaturnya. Datang Utsman lagi. Dikenalkan orang-orang hebat, maka di situ jadi donasi kuat. Makanya saat pindah ke Madinah masjidnya lebih luas, lebih luas, orang lebih banyak lagi. Itu fitrah. Kalau kita ikhlas awalnya mungkin kontrakan, rumah biasa, Allah akan kirimkan orang-orang hebat dengan dananya, dengan supportnya, dengan kekuatannya. Ahli militernya masuk Islam, Khalid bin Walid, ahli militernya. Mungkin nanti panglima akan datang, ini akan datang. Banyak orang datang, 12.000 akhirnya. Dari 40, Nabi punya 12.000 sahabat kemudian hari. 38 jadi panglima. Satu panglimanya bisa setara untuk menaklukkan Persia dan Romawi. Alhamdulillah, syukuri. Mau fokus di tauhid, fokus di hikmah, silahkan. Mungkin kami yang di fiqih, ada yang di Quran, ya fokus dan saling melengkapi.